Mendengar semua percakapan itu, Ichigo lalu berjanji untuk menghabisi Grand Fisher. この俺が倒してやるよ。 Di saat itu, Renji yang hendak membunuh Ichigo ditahan oleh Byakuga Kuchiki. Dia memberikan kesempatan Ichigo untuk membuktikan diri bahwa dia dapat membunuh Grand Fisher. Besok paginya, dengan tekad yang kuat, Ichigo memulai latihan bersama Rukia. Diceritakan oleh Rukia, para Shinigami sudah 54 tahun mengejar Hollow yang bernama Grand Fisher. Mampu membuat umpan, menyamar menjadi manusia, kekuatan dari Grand Fisher melebihi dari Hollow yang mereka hadapi selama ini. Di sebuah kafe, nampak Inu sedang dipanas-panasi oleh teman-temannya mengenai Ichigo yang sekarang dekat dengan Rukia. Di tengah malam, Rukia menjelaskan kelemahan Hollow terletak pada dahinya. Ichigo nampak antusias, senang, dan menganggap remeh ketika bertanya, apakah itu Grand Fisher? Rukia juga menjelaskan bahwa Ichigo sudah diincar oleh Grand Fisher sejak dia masih kecil, karena sebelum bertemu Rukia saja, kekuatan Ichigo sudah sangat besar, yang dapat memancing Grand Fisher untuk melahapnya. Dan digambarkan Rukia bahwa Grand Fisher bisa menyamar menjadi manusia seperti gadis kecil. Di saat berlatih dengan Rukia, Inu dan Chad melihat Ichigo, dan dibarengi dengan Urahara yang menyampaikan kepada mereka bahwa Ichigo akan bertempur mati-matian karena suatu hal. Dan di latihan terakhir, dia sukses memecahkan seluruh botol di sekitar tanpa menyentuhnya. Di sisi lain, Byakuya berpesan kepada Renji bahwa Ichigo hanyalah umpan untuk memancing Grand Fisher keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, Byakuya berpesan Renji lah yang akan membunuh Ichigo dan juga Rukia. Renji terkaget. Rukia? Sebagai seorang bangsawan dari Shinigami, Byakuya Kuchiki rupanya tidak segan untuk membunuh adiknya Rukia, demi mempertahankan kehormatan nama besar keluarganya. Di malam harinya, ayah Ichigo berpesan kepada anak-anaknya untuk mengunjungi makam ibunya besok, karena besok adalah tepat hari kematian istrinya. Setelah itu, Ichigo kembali ke kamarnya dan mengajak Rukia bersamanya besok. Mereka juga berbicara mengenai hubungan keluarga Rukia di dunia roh dan menawarkan Rukia untuk tinggal saja di bumi dan menjadi teman Ichigo. Rukia menjelaskan bahwa itu sesuatu yang mustahil dan akan melanggar aturan dunia roh. Di pagi harinya, Ichigo bersama keluarganya terlihat berjalan menuju makam ibunya. Di saat itu, adiknya meminta tolong untuk meminta dibelikan jus karena kehausan. Lalu Ichigo berpisah dengan mereka. Tak lama dari itu, adik kembar Ichigo bertemu seorang gadis yang ternyata itu adalah Hollow yang bernama Grand Fisher. Di lokasi berbeda, Rukia dengan alat pendeteksinya menemukan keberadaan Grand Fisher. Dia dan Ichigo lalu bergegas menuju ke Hollow tersebut. Kemudian pada akhirnya, Ichigo dan Rukia berhasil menemukan Grand Fisher. Di saat bersamaan, Grand Fisher tengah menyandra kedua adik kembarnya Ichigo. Ichigo langsung menyerang Grand Fisher dengan segenap tenaga dan berhasil menyelamatkan adik kembarnya. Di saat Ichigo menusuk Grand Fisher, dia diperlihatkan sosok tubuh ibunya. Hampir terperdaya tipu muslihat Grand Fisher, Ichigo tersadarkan oleh teriakan Rukia. Dan dari lokasi yang sangat jauh, nampak Byakuga dan Renji yang sedang menunggu, menyadari keberadaan Grand Fisher dari kejauhan. Kemudian mereka bergegas pergi menuju ke sana. Kemudian pertarungan Ichigo berpindah ke tengah kota. Di sana orang-orang biasa tidak dapat melihat sosok Hollow Grand Fisher. Mereka hanya melihat area sekitarnya yang hancur dikarenakan sebuah angin tornado. Pertarungan hebat terjadi. Memang pada dasarnya Grand Fisher adalah salah satu Hollow terkuat. Pertarungan Ichigo melawan Hollow itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Ichigo terlempar ke salah satu bangunan yang ternyata terdapat teman-temannya berada di sana. Chad, Inu, dan juga Uryu Ishida. Dan tentu saja hanya Uryu Ishida yang dapat melihat Ichigo. Namun perlahan-lahan Chad dan Inu mulai merasakan keberadaan dari Ichigo. Di versi manga dijelaskan, kekuatan Shinigami Ichigo mampu memberikan kekuatan spiritual kepada Chad dan Inu. Kemudian di tengah pertempuran tersebut, Uryu Ishida datang membantu Ichigo. Dia berubah pikiran dan berusaha melindungi Ichigo. Lalu keduanya bertempur bersama untuk mengalahkan Grand Fisher. Tiba-tiba Grand Fisher mengeluarkan seluruh kemampuannya yang membuat Ichigo terdesak. Lalu dengan perintah menembak dari Rukia, Uryu memanah dan mengenai monster itu di sekitar dahinya dan diselesaikan Ichigo dengan menusuk ke kepalanya. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Grand Fisher. Setelah mengalahkan monster itu, Uryu Ishida yang sedang berbicara dengan Ichigo ditusuk dari belakang oleh Renji Abarai. Dia datang bersama Byakuya Kuchiki. Sang kakak menyuruh Rukia sekali lagi untuk membunuh Ichigo rupanya. Namun Rukia menolak dengan diam. Lalu Byakuya akhirnya menugaskan Renji untuk membunuh mereka berdua.
Walaupun Ichigo sudah menepati janji untuk membunuh Grand Fisher, Byakuya tetap saja tidak menerima hubungan pertemanan Rukia dengan Ichigo. Akhirnya Ichigo sekali lagi mengeluarkan pedangnya dan bertempur melawan Renji untuk melindungi Rukia. Pertarungan sengit terjadi, mereka berdua mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Keduanya sama-sama mempunyai satu tujuan sebenarnya. Tujuan mereka adalah hanya menyelamatkan Rukia. Renji berpikir dengan membunuh Ichigo, Rukia dapat diberi keringanan hukuman oleh Byakuya. Di sisi Ichigo, dia berutang besar kepada Rukia, karena Rukia lah yang menyelamatkan keluarganya dan membuat Ichigo menjadi Shinigami, dan kemudian bisa dapat membunuh Grand Fisher. Ichigo yang sekarang sudah sangatlah kuat, melebihi kekuatan Renji. Renji pun dapat merasakan tekanan kekuatan Ichigo, dan Ichigo pun dapat mengalahkan Renji Abarai finally. Janpakuto Renji bahkan patah oleh Ichigo. Tak berselang lama, Byakuya Kuchiki memainkan perannya sebagai seseorang bangsawan Shinigami. Dengan tenang dia melawan Ichigo. Kekuatan Byakuya memang sangat dahsyat, membuat Ichigo tidak dapat melakukan apa-apa menghadapinya. Ichigo dengan mudah dikalahkan oleh Byakuya Kuchiki. Namun tekad kuat Ichigo yang ingin melindungi Rukia membuatnya terus bangkit untuk mengalahkan Byakuya. Ichigo kini sangat terluka parah, namun dengan tertati-tati dia mencoba bangkit kembali. Di saat-saat terakhir, Byakuya yang sudah mantap ingin menghabisi Ichigo diselamatkan oleh Rukia. Rukia lalu memohon kepada Byakuya untuk memaafkan Ichigo. Perjuangan mereka berdua sampai akhir membuat Byakuya tersentuh dan mengubah prinsipnya. Dia lalu memaafkan Rukia dan mengajaknya pulang ke dunia roh. Rukia lalu meminta Ichigo mengembalikan kekuatan Shinigami dengan menusuk dadanya. Sebelum itu, Rukia berpesan bahwa Ichigo akan kembali ke kehidupan normalnya dan melupakan segalanya, melupakan ingatan sebagai Shinigami. Mereka pun berpisah. Setelah itu, adegan berpindah. Di dalam kamarnya, Ichigo terbangun dari tidur. Seperti yang dijanjikan Rukia, semuanya kembali normal dan semua melupakan kejadian itu. Namun tidak dengan Ichigo. Saat di dalam kelas, dia melihat bangku Rukia yang kosong, dan Ichigo melihat buku yang terdapat tulisan Rukia. Dia pun tersenyum. Dan film pun berakhir. Menggarap film live action itu terasa gampang-gampang sulit. Memindahkan imajinasi manga ke dalam bentuk film live action mempunyai tantangan tersendiri. Yang pasti sang pembuat film akan dibuat memilih antara kemiripan para tokoh utamanya dengan manga atau mengorbankan cosplay manga ke bentuk realita yang diterima penonton. Penggabungan beberapa plot arc di manga dalam film ini tertata sangat baik dan rapi, membuat karakter yang ada bisa menjelaskan fungsinya secara ringkas dan detail. Plot ceritanya pun terbilang mempunyai arah yang jelas dari awal. Semoga secepatnya manga-manga lain One Piece dan Naruto menyusul film live action seperti film Bleach ini. Dan akhir kata, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya Bang AM pamit undur diri. Have a nice day and bye-bye.